Nah, baik, saya lanjutkan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan sosiologi perilaku menyimpang dilihat dalam perspektif sosiologis dan juga ditinjau dari etiologi. Boleh di next? Mana ini? Boleh di next? Kok belum muncul? Oke, masuk ke dalam perspektif sosiologi sendiri itu dibagi menjadi 2, yakni demonological explanation atau spiritualisme. Mana materinya? Nah, Slide-nya belum berubah. udah di next belum, Putri? Belum tuh. Belum kan? Kamu ada. Ada, Bu, di saya, Bu. Ada. Ada, Bu. Ya udah di tempat Ibu nggak ada. Ya udah lanjut aja. Nah, baik, yang pertama ini, pada masa ini manusia masih memiliki kepercayaan primitif karena pengetahuan manusia pada saat mereka itu belum bisa memberikan keterangan lain atas adanya perbuatan baik dan juga jahat. Sehingga penjelasan atas perbuatan baik dan jahat tersebut hanya didasarkan pada kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang dimaksud di sini yaitu di mana perbuatan manusia yang melakukan kejahatan akan digolongkan sebagai perbuatan yang dikendalikan oleh setan. Dan juga sebaliknya, jika perbuatan manusia itu mengarah pada kebaikan, maka akan digolongkan sebagai kekuatan dewa. Nah, bahkan pada masa ini, jika ada bencana pun akan dianggap sebagai hukuman dewa atas perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh dewa. Nah, oleh karena itu, penjelasan demonological explanation ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga perilaku menyimpang tidak dapat diketahui kebenaran dan juga kesalahannya. Nah, misalnya saja ketika suatu kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan sosial, baik itu ekonomi maupun politik yang tinggi. Kan akan sulit itu terjangkau oleh hukum, sehingga perbuatannya itu tidak terbukti. Dengan demikian, keluarga korban yang tidak memiliki kedudukan sosial, ekonomi maupun politik yang tinggi itu akan hancur, karena perbuatan baiknya itu tidak akan terbukti, karena tidak dapat dibuktikan oleh pembelaan dewa. Ke naturalistic explanation ya. Nah, yang kedua ini yakni naturalistic explanation atau naturalisme. Di masa ini manusia telah melepaskan diri dari kekuatan gaib. Akhirnya mereka itu mampu menjelaskan perilaku menyimpang dengan mencari keterangan-keterangan dari berbagai ide dan juga penafsiran yang dihubungkan dengan dunia nyata. Nah, setelah itu baru dikaji secara ilmiah. Penjelasan naturalistic explanation ini disampaikan oleh Hippocrates pada tahun 460 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa the brain is the organ of the mind, yang berarti manusia itu sudah mencari penjelasan yang lebih rasional dan juga dapat dibuktikan secara ilmiah. Next. Pemikiran ini mencakup 3 mazhab. Nah, yang pertama ini ada mazhab klasik. Di mazhab klasik ini memandang bahwa manusia itu memiliki naluri berkehendak bebas atau free will dalam melakukan tindakannya. Sehingga segala tindakan yang dilakukan manusia itu telah diperhitungkan sesuai dengan keinginannya terlebih dahulu atau hedonisme. Nah, ini juga termasuk dalam melakukan perilaku menyimpang gitu. Manusia itu melakukan perilaku menyimpang sebelumnya sudah melakukan perhitungan gitu sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itu di sini ada tokohnya Cesar Bonesana Marqués de Beccaria dalam tulisannya yang berjudul The Crimes and Punishment. Ia menyatakan asas
kesamaan semua orang di depan hukum, yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perilaku menyimpang harus berlaku sama, yang memiliki unsur keadilan di dalam penerapannya. Bisa di-share screen lagi? Materinya mana hilang? Putri? Iya Bu, sebentar lagi ada yang mau nge-share screen-nya Bu. Ya. Ya, terus di next. Tadi sampai di slide yang mana ya? Di mazhab Dia. klasik. Oke. Nah, tadi ada tokohnya, Cesar Bonesana ini mengemukakan asas persamaan di depan hukum bagi semua orang, yaitu keadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perilaku menyimpang. Nah, senada dengan yang dikemukakan oleh Cesar Bonesana ini, Jeremy Bentham mengemukakan asas keseimbangan antara tindakan dengan hukuman, di mana beliau memandang bahwa pemberian saksi bagi pelaku perilaku menyimpang itu dapat berfungsi sebagai alat preventif. Nah, kedua asas ini, baik asas persamaan di depan hukum bagi semua orang maupun asas keseimbangan antara tindakan dengan hukuman itu menjadi prinsip yang digunakan di berbagai peraturan konstitusi oleh banyak negara, di antaranya itu Amerika Serikat. Selain itu, ini juga digunakan dalam berbagai konstitusi di negara-negara lain di dunia. Next. Yang kedua ada mazhab neoklasik. Mazhab ini muncul atas harapan terhadap perubahan dari mazhab klasik karena mazhab klasik itu dinilai menimbulkan ketidakadilan, di mana penerapan asas kesamaan dan keseimbangan yang kaku di Prancis itu justru merugikan pelaku perilaku menyimpang yang di bawah umur, juga tidak mempertimbangkan aspek mental dan kesalahan pelaku. Nah, bagaimanapun mazhab klasik dan juga neoklasik ini memiliki persamaan, yakni tidak didasarkan pada pemikiran ilmiah, tetapi kondisi pelaku, aspek mental, dan kesalahan pelaku perilaku menyimpang yang mulai diperhatikan. Boleh di next. Yang terakhir ini ada mazhab positivis, yang menyatakan bahwa tindakan manusia itu sangat dipengaruhi oleh determinisme biologis dan determinisme kebudayaan. Di mana determinisme biologis itu menyatakan bahwa tindakan manusia sangat tergantung pada perkembangan biologisnya. Jadi manusia itu tidak dapat sebebas mungkin berdasarkan kemauan dan kepandaiannya, seperti yang sudah dinyatakan oleh mazhab klasik. Tetapi mereka sangat bergantung pada perkembangan biologisnya. Nah, hal ini karena perkembangan manusia itu bukan hanya pada sisi kepandaiannya saja, tetapi juga biologisnya. Nah, yang kedua itu ada determinisme kebudayaan yang menyatakan bahwa tindakan manusia itu tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh pemikiran dan perkembangan biologisnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau kebudayaan sosial. Nah, oleh karena itu, tindakan manusia itu akan terpengaruh pergaulan dan juga kebudayaan masyarakat di sekitar tempatnya berada. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya masuk pada subbab sejarah perkembangan perilaku menyimpang ditinjau dari etiologi. Sejarah perkembangan perilaku menyimpang ditinjau dari etiologi atau sebab musabab, yakni perilaku menyimpang yang didasarkan pada situasi kondisi pada zamannya. Pembagian etiologi sosiologi perilaku menyimpang yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama itu pandangan Sutherland. Jadi Sutherland ini membagi sejarah sosiologi perilaku menyimpang dalam 5 ajaran. Yang pertama ajaran klasik. Ajaran klasik ini berkembang di Inggris pada abad ke-19, kemudian meluas ke berbagai negara di Eropa dan Amerika. Nah, ajaran klasik ini didasarkan pada hedonistik psikologi yang mengatakan bahwa manusia itu mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan dukanya. Lalu Cesare de Beccaria pada tahun 1764 telah menerapkan doktrin tersebut di dalam penologi atau ilmu pidana. Nah, hal tersebut itu bertujuan untuk mengurangi kesewenang-wenangan dan kekuasaan hukuman. Jadi Beccaria ini mengatakan bahwa semua orang yang melanggar peraturan harus menerima hukumannya yang sama tanpa mempertimbangkan umur, kesehatan jiwa, keadaan ekonomi, stratifikasi sosial, dan keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan ini harus berat sehingga lebih suka yang diperoleh daripada duka atas pelanggaran hukuman tersebut. Hukuman tersebut dikecualikan pada 2 hal, yaitu anak-anak dan orang yang tidak waras. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa anak-anak dan orang yang tidak waras ini dianggap tidak mampu untuk mempertimbangkan secara wajar suka dan duka sehingga diberikan batas-batas tertentu atau diskresi, yaitu sebuah pengecualian. Nah, doktrin klasik ini kemudian diadopsi di dalam peraturan hukum pidana yang berlaku hingga saat ini. Kalau di Indonesia, doktrin klasik ini dianut dalam hukum pidana yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 44 dan juga 45. Ajaran klasik ini menjelaskan adanya kebebasan berkehendak sehingga tidak ada keinginan untuk menyelidiki sebab musabab perilaku menyimpang. Nah, oleh karena itu, sebab musabab perilaku menyimpang yang naturalis terkadang disebut positivistis atau ajaran yang positif. Next. Selanjutnya ada ajaran kartografis atau geografis. Ajaran ini dikemukakan oleh Guitelet dan Guéry. Ajaran ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman sekitar pada tahun 1830 sampai 1880. Inti dari ajaran ini yaitu adanya distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu berdasarkan letak geografis dan keadaan sosialnya. Contohnya, suatu daerah pinggir kota yang kumuh, banyak perilaku menyimpang yang terjadi di sana seperti pencopet dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada ajaran sosialis. Ajaran ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1850. Ajaran ini didasarkan atas berbagai tulisan yang ditulis oleh Karl Marx dan Engels mengenai determinasi ekonomi. Oleh karena itu, ajaran ini memandang kejahatan merupakan sebagai sebuah perbuatan yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, sehingga kejahatan itu sendiri dianggap sebagai hasil dari akibat sebab-sebab lainnya. Ajaran sosialis ini memiliki hipotesis bahwa kejahatan terjadi karena pengaruh kondisi ekonomi, hingga ajaran sosialis ini dianggap sebagai suatu ajaran yang ilmiah. Yang selanjutnya, yang keempat, itu ada ajaran tipologis. Ajaran ini bertitik tolak pada tipe-tipe pelaku perilaku menyimpang, di mana pelaku tersebut memiliki ciri-ciri pribadi tertentu yang berbeda dengan orang-orang yang bukan pelaku perilaku menyimpang. Nah, menurut ajaran ini, pelaku memiliki kecenderungan luar biasa untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan dalam situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Jadi dalam ajaran ini menjelaskan bahwa pelaku perilaku menyimpang ini adalah seseorang yang kita tidak duga dan ia melakukan perilaku menyimpang di situasi yang tidak mendukung untuk melakukan penyimpangan. Misalnya dalam keadaan pandemi seperti ini, masih saja ada oknum yang melakukan tindak korupsi. Next. Ajaran yang kelima yaitu ajaran Lombroso. Nah, dokter forensik yang dilahirkan di Italia ini bernama Cesare Lombroso. Nah, ia ini sangat berjasa karena teorinya tentang burn kriminal yang sangat terkenal. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena diturunkan dari sifat jahat yang berasal dari gen yang dimiliki oleh nenek moyang. Menurutnya, doktrin atavisme membuktikan bahwa adanya sifat hewani yang diturunkan keluarga dan sewaktu-waktu akan
akan muncul. Berdasarkan penelitian Lombroso, jadi Lombroso ini melakukan penelitian, diketahui bahwa para pelaku perilaku menyimpang ini memiliki ciri-ciri fisik, yaitu telinga tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, dan hidung yang bengkok. Lalu Lombroso ini mengklasifikasikan pelaku perilaku menyimpang ke dalam 4 golongan. Yang pertama itu ground criminal, yaitu pelaku perilaku menyimpang berdasarkan pada doktrin atavisme tadi yang sudah dijelaskan. Dalam hal ini Lombroso menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perilaku menyimpang itu dikarenakan adanya sifat jahat bawaan dari nenek moyang. Contohnya seorang anak pencuri dapat melakukan tindak mencuri karena bapaknya itu adalah seorang pencuri. Yang kedua itu insane criminal, yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok defisiensi mental. Jadi defisiensi mental itu keterbelakangan mental. Contohnya seseorang imbesil atau seseorang yang memiliki IQ rendah, dan juga seseorang paranoid, yaitu seseorang yang memiliki rasa curiga yang berlebihan. Selanjutnya yang ketiga ada occasional criminal atau kriminaloid, yaitu pelaku perilaku menyimpang berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu criminal of passion, yaitu perilaku menyimpang yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, dan juga karena kehormatan. Klasifikasi perilaku menyimpang tersebut itu bukan secara langsung menyebabkan penyimpangan, tetapi hanya untuk menggambarkan kepribadian yang ditakdirkan untuk menjadi pelaku perilaku menyimpang. Selanjutnya ada ajaran mental tester. Jadi ajaran mental tester ini mengklasifikasikan perilaku menyimpang bukan berdasarkan keadaan fisiknya. Ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Lombroso. Tetapi ajaran mental tester ini berdasarkan feeble-mindedness. Apa itu feeble-mindedness? Jadi feeble-mindedness itu yaitu seseorang yang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya dan menangkap serta menilai arti dari hukum. Jadi dia tidak mengerti apa yang dia lakukan itu ternyata ada sebabnya, ada akibatnya gitu, ada hukumnya gitu. Ajaran ini tidak bertahan lama karena terbukti bahwa feeble-mindedness ini terdapat tidak hanya pada perilaku menyimpang saja, tetapi juga bukan pelaku perilaku menyimpang. Selanjutnya ada ajaran yang ketujuh, yaitu ajaran psikiatri. Nah, ajaran psikiatri ini menekankan bahwa perilaku menyimpang ini terjadi karena adanya kekacauan emosional yang timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan dari nenek moyang. Nah, pokok warisan dari ajaran ini adalah organisasi tertentu dari kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat, tetapi menghasilkan kelakuan perilaku menyimpang tanpa mengingat situasi-situasi sosial. Jadi, ajaran ini tidak berdasarkan atas situasi sosial ataupun warisan dari nenek moyang. Nah, oleh karena itu, ajaran ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang disebabkan oleh psychose, epilepsi, dan moral insanity atau keadaan emosional yang kacau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Selanjutnya itu ada ajaran sosiologis. Nah, ajaran sosiologis ini berkembang pada akhir abad ke-19 oleh Goring. Ajaran ini paling banyak melahirkan perbedaan-perbedaan dalam analisa dari sebab-sebab kejahatan. Nah, inti dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat disebabkan atau dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Nah, proses penghitungan perilaku sosial dengan perilaku menyimpang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada statistik demografi dan ada psikologi sosial, di mana statistik demografi itu merupakan analisa yang menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial, termasuk di dalamnya pada sistem-sistem institusi yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada psikologi sosial, yaitu dalam analisanya yang menghubungkan antara proses-proses sosial seperti social learning dan menggunakan konsep-konsep seperti imitation, stated value, differential association, compensation, dan frustration aggression. Boleh di next?
Kemudian ada pandangan Berners dan Peters. Yang pertama itu ada ajaran pra-klasik, di mana ajaran ini itu berkembang semenjak 400 tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 1700 Masehi. Nah, di mana penyebab terjadinya perilaku menyimpang itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada tahun 400 sebelum Masehi, di mana pada saat itu belum diketahui apa penyebab kejahatan. Tapi diperkirakan yang menjadi sebab kejahatan itu adalah free will atau kehendak yang bebas, yang menimbulkan hedonisme atau pandangan suka-suka. Kemudian yang kedua itu pada tahun 30 sesudah Masehi. Nah, pandangan free will atau hedonisme ini berubah dan tumbuh pandangan spiritualis atau demologis, atau bisa disebut dengan setan. Kemudian yang ketiga itu tahun 1215, di mana orang menganggap bahwa seseorang itu bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Walaupun diakui adanya kehendak bebas atau free will, namun harus dikaitkan atau dihubungkan dengan pengaruh-pengaruh dari kekurangan-kekurangan dari sistem feodalisme saat itu. Kemudian yang terakhir itu tahun 1500 sampai 1700. Di mana berkembanglah teori-teori yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan dari adanya asosiasi jahat, kebiasaan buruk, dan juga kemalasan. Kemudian yang kedua itu ada ajaran klasik, di mana ajaran klasik ini berkembang semenjak tahun 1700 sampai tahun 1770, yang melihat sebab-sebab timbulnya kejahatan itu dibagi menjadi yang pertama itu ada tahun 1700, di mana kejahatan ini dianggap merupakan hasil dari pergaulan yang jahat, kebiasaan-kebiasaan jelek, dan juga kemalasan. Kemudian di tahun 1770, itu merupakan tahun pengaruh dari Beccaria yang berkembang. Bentham, sebagai penganut ajaran Beccaria, mengemukakan ajaran kehendak bebas atau free will dengan menonjolkan asas hedonisme yang kemudian dijadikan asas untuk menentukan hukuman. Kemudian yang ketiga itu ada ajaran neoklasik. Nah, ajaran ini berlangsung dari tahun 1800 sampai dengan tahun 1876. Ajaran ini menganggap bahwa kejahatan disebabkan oleh free choice of evil atau pilihan bebas dari setan. Namun anak-anak, orang gila, dan orang-orang lemah nyatanya dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya. Boleh di next? Kemudian yang keempat ada ajaran positif atau Italia. Ajaran ini berkembang dari tahun 1876 sampai 1813. Nah, ajaran ini kembali lagi pada pandangan mengenai dosa dari penyelewengan yang memang dikehendaki. Mereka tahu bahwa perbuatan itu dosa, namun mereka tetap melakukan penyelewengan itu karena memang mereka menghendakinya. Kemudian yang kelima itu ada ajaran analitis atau ajaran individualistis, di mana itu berlangsung pada tahun 1913 sampai 1936, di mana penyebab dari perilaku menyimpang itu berasal dari keadaan fisik pelaku seperti cacat mental dan keadaan psikopatis dan keanehan-keanehan pada tabiat. Kemudian yang terakhir itu ada ajaran multiple causation, di mana ajaran ini telah berlangsung dari tahun 1936 sampai sekarang. Pada zaman ini, sebab terjadinya perilaku menyimpang itu termasuk kejahatan berasal dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 1951, sebab terjadinya perilaku menyimpang termasuk kejahatan adalah tingginya tingkat frustasi individual. Boleh di next? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan bagi 3 orang penanya. Nah, kita kalau pertanyaan nanti ke WA grup aja ya. Oh ya, baik. Nah, ya, jadi kalian sudah mempelajari mengenai sejarah tentang perilaku menyimpang dari yang klasik sampai yang
modern. Ya artinya pada zaman dulu orang belum bisa mengkaji kenapa lah orang itu jahat gitu kan. Sampai kemudian ditemukannya berbagai macam cara untuk mengetahui kenapa orang melakukan perbuatan kejahatan atau melakukan perbuatan penyimpangan. Tadi sudah dipahami ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham bahwa kalau dari Lombroso mengatakan bahwa kejahatan itu karena memang sudah dari sananya. Nah, dari sananya dari mana? Dilihat dari fisik. Kenapa dari fisik? Karena beliau itu adalah dokter forensik. Nah, ketika dia melihat sampelnya, itu adalah semua orang-orang yang melakukan kejahatan yang masuk ke dalam meja operasinya. Sehingga dia menyatakan bahwa orang berlaku jahat itu karena memang sudah ditakdirkan jahat. Nah, itu. Tapi kalau si Sutherland lagi, enggak begitu katanya. Jahat itu karena sosialisasi. Makanya jangan berteman dengan orang yang melakukan kejahatan. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, kita melihat lagi, kejahatan itu sejak kapan ya? Sejak dulu karena setan gitu kan. Kan kita dulu gitu ya. Kalau mau melakukan kejahatan, jangan itu perbuatan setan gitu. Nah, itu zaman dulu itu kalimatnya seperti gitu. Tapi sekarang kita bisa lihat kenapa dia melakukan kejahatan. Oh, mungkin karena dia idiot sehingga dia jahat. Tetapi itu nanti dibantah lagi di dalam pasal 44 dan 45 KUHP bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan tadi, andai kata memang dia secara ilmu kesehatan memang tidak memenuhi persyaratan orang normal, dia tidak boleh dihukum. Gitu. Jadi kalau di Indonesia ada orang gila dihukum itu aneh juga. Cuma, nah gitu ya. Hanya di Indonesia saat ini gila itu di suatu produk gitu loh. Nah, gila itu di produk. Paham maksudnya? Gila di produk itu di label gila. Misalnya kan ada ustadz lagi sholat, lagi mimpin ibadah. Terus tiba-tiba ditusuk oleh orang yang nggak dikenal. Nah, terus di label situ dia orang gila. Padahal itu belum berdasarkan hasil pemeriksaan secara medis. Udah langsung di label gila. Nah, itu di Indonesia kayak gitu tuh aneh-aneh. Padahal orang memang ada yang orang gila yang melakukan seperti gitu. Tapi tidak banyak dan tidak pada momen tertentu seperti itu. Jadi aneh gitu kalau kamu lihat sekarang ini. Ada kemarin tuh si ustadz yang orang Arab itu loh yang meninggal itu. Ya kan siapa namanya tuh? Lupa Libo. Ya ustadz apa namanya. Ya itu dia tiba-tiba sedang berceramah di Lampung. Nah ditusuk gitu kan pakai pisau beracun. Mana ada orang gila mikirin pakai beracun segala. Nggak ada itu. Nah itulah ya kita bisa melihat dari sejarahnya ini. Bagaimana timbulnya suatu hal yang kita katakan bisa dikatakan menyimpang, ya. Mungkin bisa digali lebih banyak lagi ketika nanti kita tanya jawabnya. Silakan kita kembali ke WA grup. Assalamualaikum.